Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Nah, pada kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia cara perawatan tanaman setelah tersiram air hujan. Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya ini adalah tanaman bunga kupu-kupu ya, yang sangat rimbun. Lihat, nah, rimbun sekali ya. Lucu kalau digoyang-goyangkan, seperti kupu-kupu yang sedang terbang. Nah, itu dia. Lucu ya. Ini bisa serimbun ini gimana caranya? Banyak ya, utuh videonya udah di playlist tanaman, udah saya sharing tentang cara perawatan tanaman bunga kupu-kupu mulai dari nol hingga serimbun ini. Teman-teman bisa cek di playlist tanaman saya, itu cara penanaman dan perawatannya. Tapi karena tanaman bunga kupu-kupu saya ini adalah saya jadikan tanaman outdoor, maka seringlah dia tersiram dari siraman air hujan setiap hari. Apalagi pada saat musim hujan seperti ini ya guys, pagi malam siram air hujan. Alhasil hingga tanaman bunga kupu-kupu saya ini terserang penyakit jamur, yaitu bercak daun. Selain ini juga ada beberapa tanaman mawar saya yang sudah ada menunjukkan gejala-gejala bercak daun pula karena tersiramnya air hujan. Nah, untuk menanggulangi atau penanganan pada tanaman apapun yang sering tersiram air hujan, kita harus menjaga dengan penyemprotan fungisida, yaitu agar penyakit jamurnya itu tidak menyebar dan cepat sembuh tanamannya. Karena kenapa? Pada musim penghujan ini itu suasana media tanam semuanya mengalami kelembapan yang tinggi. Nah, pada kelembapan tinggi itulah biasanya penyakit jamur, bakteri suka bersarang pada tanaman kita atau media tanam, ataupun mulai menyerang pada daun-daunnya. Jadi kita harus cepat-cepat menanggulangi, melakukan penyembuhan pada tanaman-tanaman kita ya guys. Nah, salah satunya tanaman bunga kupu-kupu saya ini yang mengalami bercak daun. Nah, kita lihat yuk bercak daunnya seperti apa sih bentuknya. Nah, ini dia, ini yang paling kelihatan. Nah, itu dia ya. Itu ada belang-belang warna hijau di antara warna ungunya. Nih, kelihatan ya. Itu dia. Nanti kalau kita biarkan, lama-lama akan hijau semua dan mengering. Jadi bunganya atau daunnya itu akan mengering semua. Akhirnya apa? Akhirnya mati. Nah, sebelum ini mumpung belum sampai jauh, kita harus melakukan ekstra perawatan penyemprotan pada tanaman bunga kupu-kupu ini. Selain juga ada tanaman mawar di luar sana yang sudah ada gejala penyakit bercak daun, yaitu titik-titik hijau di daun-daunnya. Nanti titik-titik hijau itu kan berubah menjadi agak kehitam-hitaman dan daunnya mengering dan rontok hingga masuk ke dalam jaringan batang, ya mati seperti biasa. Kita singkirkan dulu ya untuk tanaman bunga kupu-kupunya. Fase musim hujan seperti ini kita harus ekstra waspada ya untuk penyakit jamur. Nanti pada fase musim kemarau adalah serangan-serangan hama kutu-kutuan. Itu seperti itu seterusnya bergilir ya, musim hujan ke musim kemarau itu serangannya berbeda-beda. Nah, pada musim penghujan ini saya akan melakukan perawatan. Ini adalah air 1 liter ya, air 1 liter. Lalu saya siapkan juga pupuk organik cair channel Zamroni. Ini saya jual ya, dimana mengandung unsur nutrisi hara makro. Lalu ada ZPT, hormon pertumbuhan, auksin, gibberellin, stokinin yang dapat mempercepat pertumbuhan dari tunas-tunas baru. Ingin punya tanaman yang cepat tumbuh tunas baru, pakailah pupuk organik cair channel Zamroni ini. Sudah terbukti banyak testimoni dari pelanggan-pelanggannya. Lalu ada lagi trichoderma, yaitu jamur baik yang dapat menghalau dari penyakit-penyakit jamur yang terus-menerus serang pada saat musim hujan ini. Jadi kita bisa melawannya dengan jamur positif, yaitu trichoderma. Lalu ada zat hara makro NPK ya di dalam pupuk organik cair ini yang secara alami. Bisa didapatkan di WA ya, 0812 8724 7041. Cek ya situ. Oke, kita langsung aja ya. Untuk 1 liter ini saya akan berikan pupuk organiknya adalah 50 ml. Sangat sedikit ya, nggak terlalu banyak, karena satu botol ini bisa menjadi 12 liter atau 12 kali pencairan, dan itu bisa untuk puluhan pot. Oke ya.
50 ml kita masukkan. Nah, kalau sudah, kita masukkan dari fungisidanya. Fungisida yang saya lakukan ini adalah fungisida merek Ditin ya, seperti biasa Ditin M4580 WP. Kita berikan berapa? Saya akan berikan 1/3 sendok makan. Nah, itu dia ya, 1/3 sendok makan. Kita larutkan dan kita aduk-aduk. Kita semprotkan ini berapa kali sih dalam seminggu? Untuk perawatan kita bisa berikan untuk tanaman sehat ya, 2 minggu sekali hingga sebulan sekali kalau untuk tanaman sehat. Tapi untuk tanaman berpenyakit seperti ini atau pada musim hujan, kita bisa memperpendek pada jarak 3 hari sekali untuk tanaman yang terserang penyakit jamur. Jadi beda ya antara perawatan dan pengobatan. Nah, kalau udah seperti ini, udah larut ya, kita masukkan ke dalam alat sprayer kita. Sekarang kita saring ya. Untuk fungisidanya jangan lupa, karena takutnya ada kotoran-kotoran yang masuk ke dalam alat sprayer dan sprayer kita menjadi macet. Kalau udah macet, rusak. Makanya kita harus selalu menjaga alat perkebunan kita agar awet. Nah, seperti itu ya. Oke, kita tutup untuk alat sprayernya. Nah, kalau udah kita melakukan semprotan ya, yuk kita semprot di depan. Nah, ini dia guys, saya sedang berada di luar ya. Ini untuk penganggap kupunya, dan saya akan menunjukkan untuk gejala serangan jamur pada tanaman mawar yang udah saya pangkas. Nah, itu dia. Kelihatan ya, itu adalah titik-titik hijau atau putih pada daun mawar saya yang nantinya bercak hijau atau putih ini lama-lama akan menjadi coklat ya dan menghitam. Nah, sebelum parah saya akan melakukan perawatan ya. Yuk kita semprot dengan fungisida yang tadi yang udah kita siapkan. Oke, itu dia. Biasanya nanti kalau sembuh ya, pada daun yang sakit itu akan mengering ya, karena tidak menyebar ke yang lain untuk penyakit jamurnya, tapi biasanya daunnya akan cacat. Nanti kita bisa petik aja ya daun yang udah ngering atau sembuh dari penyakit jamur itu. Kita tunggu untuk daun-daun lainnya yang tumbuh sehat. Jadi intinya itu ya, tidak menyebar. Kalau udah menyebar udah susah untuk penanganannya. Nah, seperti itu. Kita bisa lakukan ini, itu ingat ya, 3 hari sekali, bisa juga 4 hari sekali. Tapi saran saya sih, kalau udah parah bisa dilakukan penyemprotan 3 hari sekali. Lalu untuk selanjutnya adalah kita jangan mengenakan air hujan ya pada kondisi tanaman yang sudah terserang penyakit, seperti misalkan bunga kupu-kupu ini kan udah mulai parah ya, banyak serangannya. Kita jangan kenakan air siraman air hujan. Jadi kalau hujan kita teduhkan, kalau ada sinar matahari baru kita jemur lagi. Makanya untuk ibu-ibu yang di rumah pasti bisa melakukan itu ya. Cuman kalau saya kan bekerja, jadi saya harus minta bantuan sama orang di rumah untuk menggeser posisi dari peletakan pot pada saat musim hujan. Nah, itu dia, udah basah semua oleh fungisida. Kalau udah seperti ini, kita udah selesai ya melakukan penyemprotan fungisidanya. Ditunggu lagi ntar 3 hari, ditunggu lagi video berikutnya apa hasil dari penyemprotan fungisida ini pada tanaman bunga kupu dan bunga mawarnya, apakah akan sembuh atau tidak. Tunggu terus reviewnya di video saya berikutnya ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dadah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist.
Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair, dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang siap pakai, sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati, dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng, dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.